Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Sapardi Djoko Darmono akan mempresentasikan biografi dan karya-karya beliau. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Giri Dwi Desa Putri, nama saya Winista Nabila, Nama saya Tahira. Sapardi Djoko Darmono merupakan anak pertama pasangan Sadioko dan Sapardian yang lahir di Solo, Jawa Tengah pada 20 Maret 1940. Ayahnya merupakan seorang abdi dalam keraton Kasunanan, Surakarta yang mempunyai keahlian menata wayang kulit. Sejak kecil, Sapardi suka bepergian ke berbagai tempat seperti ayahnya. Ayahnya berasal dari Solo, tepatnya Ngadijayan. Sapardi menjalani masa kecilnya bersamaan dengan berkecamuknya Perang Kemerdekaan Indonesia. Dalam situasi sulit seperti itu, pemandangan pesawat tempur dan pembakaran rumah sudah biasa dialami Sapardi ketika masih kecil. Pada tahun kepindahan dari Ngadijayan ke Kampung Komplang, Sapardi mulai menulis puisi. Ia belajar menulis pada November 1957. Ia menulis banyak hal. Ia tidak mengutip maupun menerjemahkan. 1 bulan setelah belajar menulis, karya yang berupa sajak dimuat di majalah kebudayaan yang terbit di Semarang. Namun, ia lupa judul sajak yang ditulis dan majalah yang memuat hasil karyanya. Tahun berikutnya, sajak-sajaknya mulai bermunculan di ruang-ruang kebudayaan di berbagai penerbitan seperti penerbitan yang diasuh oleh H.B. Jasin. Sapardi Djoko Darmono menikah dengan Wardiningsih yang juga dari Jawa. Mereka dikaruniai 2 orang anak, seorang perempuan Rasti Sunyandani dan seorang laki-laki Rizky Hendriko. Sapardi menghembuskan napas terakhir di Eka Hospital BSD, Tangerang Selatan pada 19 Juli 2020 pukul 9.17 WIB setelah dirawat beberapa hari karena sakit di usia 80 tahun. Pendidikan yang dijalaninya adalah SR atau Sekolah Rakyat Keraton Kasepian Gulawati Sole, lalu SMP Negeri 2 Solo. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas, Sapardi kuliah di Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, jurusan Sastra Inggris. Ia pernah memperdalam pengetahuan tentang humanities di University of Hawaii, Amerika Serikat, tahun 1970 sampai 1971. Sejak masuk sekolah, ia sudah bergelut dengan dunia sastra. Pada tahun 1989, Sapardi Djoko Darmono memperoleh gelar doktor dalam ilmu sastra dengan disertasi yang berjudul Novel Jawa tahun 1950-an, Telaah Fungsi, Isi, dan Struktur. Tahun 1995, ia dikukuhkan sebagai guru besar di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Di masa yang sama, Sapardi menjabat sebagai redaktur majalah harisan basis kalam Pembinaan Bahasa Indonesia, majalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia, dan Country Edition majalah Tenggara di Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan melakukan penelitian, menjadi narasumber dalam berbagai seminar, juga kontribusinya mengajar di sejumlah universitas di Indonesia, Sapardi telah banyak memberikan sumbangan yang cukup besar dalam perkembangan kebudayaan dan sastra Indonesia. Dengan berbagai kontribusinya, beliau mendapatkan beberapa penghargaan pada 1986. Dia dapatkan Seaward Award tahun 2003, memperoleh penghargaan Ahmad Baqi. Di masa kecil, Sapardi dan adiknya Sojito sempat mendapat pemberian berupa wayang kulit dari kakeknya yang mahir membuat wayang kulit. Maka tak heran Sapardi sedikit bisa memainkan wayang kulit. Pada saat SMA, Sapardi bertemu dengan Ihan Sukamantoro dan berteman baik dengannya. Selain berteman dengan seorang pelukis, Sapardi juga memiliki bakat melukis. Karya lukisnya bahkan pernah dilelang untuk amal bersama dengan beberapa pelukis lain. Dalam dunia teater, Sapardi pernah menjadi sutradara yang menggarap sebuah pentas drama di Petang Karya Iwan Simatupang. Ia juga pernah berperan sebagai Lokon ketika bergabung dengan teater Rendra pimpinan W.S. Rendra. Tatkala menempuh studi di UGM, Sapardi kerap mengisi acara-acara kampus dengan membacakan puisi bersama teman-temannya yang memiliki kecintaan yang sama terhadap bidang seni. Sapardi juga menjadikan gitaris ketika belajar di Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM. Diceritakan oleh Ahmad Faryam, ketika menjadi dekan Fakultas Sastra UI, Sapardi kerap membawa gitar di kantornya. Dari sekian banyak kemampuan Sapardi dari bidang seni, ia lebih dikenal sebagai sastrawan lantaran karya-karyanya yang fenomenal. Karya-karyanya di bidang sastra lebih banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa dunia.
Selama menulis karya-karya puisi yang sempat memperoleh berbagai penghargaan, Sapardi juga banyak menulis esai, kritik sastra, menulis artikel dalam kolom surat kabar termasuk kolom sepak bola, juga menerjemahkan karya penulis asing. Dalam kegiatan menerjemahkannya, tulisan asing, Sapardi telah berkontribusi dalam berbagai sastra di Indonesia. Selanjutnya adalah pembacaan karya-karya Sapardi Djoko Darmono. Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Yang fana adalah waktu. Kita abadi, memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga. Sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa. Tapi yang fana adalah waktu, bukan, kita abadi. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam bait-bait sajak ini, kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara larik-larik sajak ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak akan dikenal lagi. Namun di sela-sela huruf sajak ini, kau tak akan letih-letihnya ku cari. Sekian presentasi dari kelompok Sapardi Djoko Darmono. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.